Nyata tidak bahwa kelompok paham Wahabi pernah mau menggusur makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh memang sangat keji tindakan mereka tersebut, namun ternyata rencana busuk pun itu dipupuskan oleh ulama dari Indonesia. Habib Umar bin Hafidh pernah berkata bahwasanya Indonesia adalah negeri istimewa yang didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ribuan tahun yang lalu. Sebab satu-satunya negara yang menentang penggusuran makam Nabi adalah negara Indonesia di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Berkat usaha beliau mendirikan Komite Hijaz, maka makam Nabi berhasil diselamatkan dari penggusuran kelompok Wahabi Saudi. Jasa besar NU selamatkan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penghancuran pemerintah Saudi adalah sebuah jasa yang sangat mulia. Mungkin saat ini masih ada orang yang belum tahu tentang Komite Hijaz, padahal Komite Hijaz tersebut merupakan komite yang sangat melegenda dalam sejarah NU. Coba bayangkan, ketika itu Indonesia belum merdeka dari penjajahan Belanda. Dalam keadaan serba susah, para ulama aswaja di Jawa masih sempat mencermati apa yang tengah terjadi di Hijaz atau Arab Saudi, yang waktu itu di Hijaz dalam masa-masa awal berdirinya kerajaan Arab Saudi. Para kiai dan ulama Jawa pada saat itu gundah gulana mendengar kabar bahwa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diratakan dengan tanah atau dibongkar oleh penguasa Saudi yang ditopang penasehat Wahabi. Para ulama Jawa pun waktu itu berupaya keras mencari cara bagaimana mencegah pihak penguasa Hijaz agar tidak membongkar makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ini pekerjaan yang berat dalam keadaan serba sulit di masa penjajahan Belanda, di mana transportasi dan alat komunikasi yang terbatas. Para kiai harus berangkat ke Hijaz dalam misi menyelamatkan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1924 hingga 1925, Arab Saudi baru saja berdiri, dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di tanah haram, sehingga aliran lain tidak diberi ruang dan gerak untuk mengerjakan mazhabnya. Semasa kepemimpinan Ibnu Saud terjadi eksodus besar-besaran ulama dari seluruh dunia. Mereka kembali ke negara masing-masing, termasuk para pelajar Indonesia yang sedang mencari ilmu di tanah Hijaz. Aliran Wahabi yang terkenal Puritan berupaya menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid'ah, namun secara membabi buta dan melalui kekerasan. Maka beberapa tempat bersejarah seperti rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, termasuk makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hendak dibongkar. Umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah merasa sangat prihatin, kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah berdiri, Komite Hijaz menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz atau Arab Saudi untuk menyampaikan beberapa permohonan, seperti meminta Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Karena untuk mengirim utusan ini diperlukan adanya organisasi yang formal, maka didirikanlah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 yang secara formal mengirimkan delegasi ke Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud. Dan alhasil, rencana pembongkaran makam Nabi oleh tindakan busuk dan keji seorang Wahabi tersebut berhasil diselamatkan oleh ulama Nahdlatul Ulama melalui utusan Komite Hijaz.